Pemirsa, Anda masih menyaksikan Hidup Sehat. Nah, di segmen ini kita akan menjawab pertanyaan yang sudah Anda tanyakan di Instagram @hidupsehattv1 di Instagram. Dokter, kita akan melihat pertanyaannya apa saja ya. Di belakang kita sudah ada sekitar 2 pertanyaan, saya akan bacakan satu persatu ya dok. Yang pertama ada dari Dimas Kudaberg. Mau tanya dong dok, bagaimana hubungan antara tingkat stres psikologis akibat bencana dengan penurunan imunitas tubuh. Lalu yang kedua ada dari Dwi Santoso 789, izin bertanya bagaimana cara menjaga agar tubuh kita tetap fit dikala terkena dampak banjir. Gimana tuh dok? Ya, ini pertanyaannya baik sekali ya, pasti akan ditanyakan oleh banyak orang. Tentu. Ya. Nah, kaitan antara stres psikologis tadi ya dengan imunitas itu sangat kuat sekali Mbak. Kenapa? Berkaitan ya? Ya, sangat berkaitan. Kenapa? Karena baik itu stres fisiologis maupun stres psikologis apalagi ya, itu sama-sama akan merangsang yang namanya HPA aksis. Apa itu dok? HPA aksis itu hipotalamus, kelenjar pituitari dan adrenal. Nah ini akan merangsang keluarnya hormon kortisol. Nah, hormon kortisol inilah yang menjaga regulasi stres di dalam tubuh kita. Nah, kalau misalkan stres ini sifatnya berkepanjangan, ya, ini kan pasti akan panjang nih mereka lalui ya. Nah, ini malah bisa berbalik menyerang tubuh kita sendiri. Tadinya kortisol ini bersifat menahan dan mencegah terjadinya proinflamasi, Mbak. Jadi menyebabkan inflamasi. Malah jadi menyebabkan inflamasi di tubuh? Iya, kalau misalkan kortisol ini berlebihan. Nah, jadi stres yang berkepanjangan ini pastinya akan menimbulkan dampak yang tidak baik ya. Terutama pada sistem imun tubuh tadi yang sudah dijelaskan, sel-sel leukosit, makrofag ya, itu semua akan terdampak. Lalu menjaganya atau menghandlenya tuh gimana dok di tengah bencana alam seperti ini? Nah ya memang sepertinya sulit sekali ya untuk menjaga diri aja mungkin sulit gitu ya Mbak. Tetapi memang kuncinya sebenarnya apapun kondisinya kita itu perlu menjaga kesehatan diri kita dengan cara makan makanan yang bergizi dan seimbang ya. Kalau perlu tambahan suplemen, kemudian juga menjalani gaya hidup sehat. Seperti itu kunci utama sih sebenarnya. Nah dok, sekalian nih dok, tips untuk pemirsa Hidup Sehat gimana sih caranya menjaga kesehatan di tengah bencana alam? Ya, mungkin untuk mereka yang saat ini sedang mengalaminya ya, tetaplah upayakan mendapatkan nutrisi tadi, makanan yang bergizi dan seimbang, kemudian juga cukup hidrasi tadi ya, minum 2 liter air, kemudian juga menjaga kesehatan dirinya dengan cuci tangan ya, setiap habis makan dan atau mau ke buang air. Menjaga sanitasi diri sendiri ya dok, agar Mbak. selalu bersih. Iya, kemudian juga berolahraga. Walaupun tadi ya kalau kita lihat mereka sempat melakukan olahraga. Iya, senam bersama gitu ya dok. Itu juga menjadi suatu dukungan bagi mereka supaya stres ini tidak menjadi berkepanjangan nantinya. Berarti olahraga juga salah satu stress release gitu ya dok. Betul. Ya? Selain kita juga harus mungkin kalau nantinya menjadi berlebihan kita perlu bantuan mungkin ya Mbak ya. Berbicara dengan orang sekitar, berbicara dengan ahlinya, yang bantuan psikologi seperti itu. Terima kasih dokter untuk tipsnya menjaga kesehatan di tengah bencana alam. Tentunya kita sama-sama berdoa ya dok agar para warga yang terdampak bencana banjir ini agar segera pulih kembali. Tidak hanya bencana banjir, gunung erupsi dan juga tanah longsor, agar Indonesia ini kembali pulih seperti sedia kala. Dan pemirsa, tidak terasa sudah 30 menit kami menemani Anda. Jangan lupa saksikan Hidup Sehat setiap hari Senin sampai Jumat pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Saya Sekar Wanda bersama dengan Dr. Yanti pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Indonesia, hidup sehat.